Elsit Status Gema Suara Injil Tuhan Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus untuk semua. Hari yang spesial. Mengapa spesial? Karena hari ini adalah hari peringatan kemerdekaan negeri tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemirsa, pada YouTube Tiranus, Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus kali ini menghadirkan generasi muda. Kami punya nama GNOT, Generation of Tyrannus Inhabitant. Artinya bahwa inilah warga Tiranus. Dan kali ini kita bersama dengan teman-teman muda. Coba ngomong dulu. Hai, aku Sofi. Sofi, yes. Halo semuanya, aku Gaby. Hai, aku Ega. Aku Alfi. Para pemirsa, ini semua adalah keluarga besar Tiranus dan ini generasi mudanya. Ya, tentu bicara tentang hari spesial ini, kita akan berbincang-bincang tentang kemerdekaan. Yuk kita cek generasi muda kita di Tiranus apakah masih terbersit apa itu kemerdekaan, ya. Siap ya kalian? Ini kayak pertanyaan di ruang kelas. Mata pelajaran apa itu ya? PPKN ya. Kalau kita berbicara atau memperbincangkan kemerdekaan atau hari merdeka, di antara teman-teman ini yang terbersit dalam pikiran kalian apa? Coba Gaby. Gab, kamu Gab, apa Gab? Oke, kalau menurut aku kemerdekaan itu adalah pencapaian. Karena untuk mendapatkan itu nggak mudah, jadi kita sebagaimana udah kita tahu, para pejuang bangsa itu berjuang sedemikian rupa supaya kita bisa mencapai kemerdekaan itu. Makanya menurutku kemerdekaan adalah pencapaian. Excellent. Kemerdekaan itu pencapaian. Jadi dia melihat dari apa yang diraih, apa yang dicapai. Bahwa itu tidak mudah. Dia sebut tadi ya, bagaimana para pahlawan, para pejuang pendahulu kita mati-matian ingin mencapai itu. Ya, jadi harus dihargai dong. Tapi barangkali beda dengan si Alfi nih. Ya, Alfi. Fik, kalau menurut kamu, Fik? Kalau menurut aku sih kemerdekaan itu kelegaan itu. Kalau tadi kata Gaby, apa tadi Gaby kamu? Pencapaian. Jadi setelah capai dan akhirnya lega gitu. Apa maksudnya lega? Lega itu artinya apa yang udah dicapai sudah terjawab, apa yang jadi tujuannya kita sudah bisa terjawab dan akhirnya kita merasa lega. Gitu. Oh ya, keren juga. Sederhana tapi sangat bermakna. Kemerdekaan berarti lega. Mengapa? Karena sebelumnya berjuang keras, tertekan, menderita, dan kemudian keluar dari situasi itu, begitu di pintu gerbang kemerdekaan, lega deh. Ya, good. Waduh, luar biasa ini. Jadi kagum saya ini, walaupun muda-muda, tapi masih punya imajinasi dan asosiasi yang luar biasa tentang kemerdekaan. Kalau kamu gak, ini seniman ya. Coba, dari seorang seniman, bagaimana mengerti kemerdekaan berkaitan dengan negeri kita? Mungkin kalau aku, step awal. Karena untuk mencapai kemerdekaan benar tadi kata Gaby, kata Pak Alfi dan kayak gitu ya sebagainya. Tapi gimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan itu selanjutnya? Keren. Saling melengkapi, saudara. Pemirsa, saling melengkapi. Luar biasa. Pencapaian, kelegaan, apa tadi mempertahankan? Kemerdekaan itu. Mempertahankan. Ya, emangnya begitu merdeka langsung leha-leha, lega-lega? Nggak, luar biasa jawaban Ega. Setelah pernyataan kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta itu, maka sejak saat itu, justru harus berjuang mempertahankan dan mengisinya. Kira-kira begitu nggak ya? Iya. Kamu bisa koreksi loh, kalau salah ya. Good. Nah, sekarang terakhir. Masih muda, berbakat, berpotensi. Ya, dalam dunia seni. Ya, dia anak di kafe. Wah, keren. Kalau menurut kamu, Sofi? Kalau menurut aku merdeka itu bebas. Jadi kita tuh sekarang udah bebas yang dari namanya penjajahan, namanya bebas dari penjajahan. That's right.
pokoknya kita bebas dari penguasa dari negara lain lah gitu. Nah, jadi ya hidup kita sekarang tuh ya udah jauh lebih tentram, lebih aman, lebih rukun. Pokoknya udah gak ada lagi perselisihan lah gitu. Jadi ya diharapkan kita bisa jadi lebih bersatu aja sih. Ya, walaupun Sofi pada jawaban belakangan menurut dia pokoknya nggak tertekan lagi gitu ya iya. Sofi ya nggak tertekan lagi, nggak menderita lagi. Wah, menikmati ya kelegaan, pencapaian, mempertahankan dan lega. Kalau saya sendiri dan Mick ya beda. Saya kalau kemerdekaan yang saya ingat pastilah 17 Agustus. Ya, ada lagunya lagi ya. 17 Agustus. Wah, itu paling senang karena dulu saya pernah menjadi dirigen dalam upacara bendera, ya baca Pancasila pernah. Tapi salah satu yang saya juga tidak lupa, di kampung-kampung halaman kita lomba semua merayakan ya, luar biasa. Dan mereka mengungkapkan kegembiraan itu. Kendati pun saya tidak ikut panjat panjat. Yes, panjat pinang ya. Nah, tapi teman-teman, saya kira kalian pada usia yang saya menyebutnya sebagai masuk generasi atau generasi Z ya. Generation Z itu yang usia 12 sampai 25 kurang lebih. Pasti dong, kita harus mengerti juga bahwa kalian menghadapi tekanan, pergumulan, atau tidak sama sekali. Jadi kalau saya tanya, apakah kalian dalam usia dan dalam pergumulan dan dalam situasi kalian itu betul-betul merdeka? Atau memang sebenarnya tetap saja ada sesuatu yang membelenggu, membebani, sampai tetap sih, dan Mick, saya tetap ada pergumulan yang kadang tidak merasa merdeka. Yuk, siapa dulu? Siapa dulu yang mau share? Nggak harus Gaby. Nomor 1 tadi Gaby, siapa gitu ya. Sekarang malah Sofi ya. Setuju? Iya, Sofi. Apa ya? Mungkin ini sesuai, ya pernah sih. Kayaknya semua orang pernah ngalamin ini. Jadi kayak kita tuh lebih banyak melihat kehidupan orang yang lebih baik di atas kita gitu. Yang jauh lebih mewah di atas kita. Dibandingkan kita melihat orang yang lebih jauh di bawah kita gitu. Jadi kayak kita tuh kurang mensyukuri apa yang kita udah punya sekarang. Jadi kita tuh terlalu lebih banyak ngelihat orang kehidupan itu lah, ngerti kan? Jadi ya sebenarnya bagus sih untuk memotivasi kita untuk berusaha kan, untuk mencapai itu. Cuman ini tuh kayak beda konsep. Jadi kita tuh kayak nganggep kebahagiaan hidup kita tuh kalau hidup kita tuh sama kayak hidup dia gitu. Iya, jadi yang karena kita mempunyai mindset seperti itu, yang kita miliki sekarang tuh kayak nggak berarti apa-apa gitu loh. Jadi kamu tertekannya di mana? Iya. Melihat orang susah tertekan, atau kamu melihat orang lain lebih kamu tertekan? Iya, kayak nggak merdeka. Iya, jadi karena terlalu banyak melihat ke atas terus, jadi kayak mungkin ada perasaan iri kali ya. Iya, jadi kayak nggak nyaman ya. Kok dia lebih? Iya, seperti itu. Teman-teman para pemirsa, ternyata yang namanya ada beban, kadang tidak merdeka itu masih saja dialami orang yang walaupun sudah melewati hari kemerdekaan. Dan ini Sofi contohnya. Ternyata ketika melihat orang lain mungkin lebih hebat, kadang tidak secure, tidak nyaman, nggak bisa leluasa bergaul. Kira-kira begitu Sofi ya? Iya. Jadi itu salah satu. Saya kira kita harus terima itu realitas usia youth ya, atau young generation ya. Aku mengerti lah itu Sofi. Jadi artinya seringkali kita beban berat karena kok ada orang lebih dari saya kok segini ya, dan lupa bersyukur. Oke, good. Alfi. Yes, Alfi sekarang. Biar dong kita lompat Alfi. Kalau aku sih mungkin ngerasa terkadang ya tidak merdeka ketika aku merasa gagal gitu. Jadi ketika aku gagal, aku merasa kayak ya udah deh nggak akan bisa tercapai gitu apa yang aku mau gitu, karena ya udah gagal gitu. Padahal dalam kegagalan itu tuh ada sesuatu mungkin proses yang kita belajar untuk mencapai keberhasilan itu, untuk mencapai kemerdekaan itu. Tapi barangkali waktu kamu gagal itulah seperti ada semacam belenggu dan beban ya di situ. Betul. Ya, sampai kamu harus keluar dari belenggu itu. Gimana saya keluar? Kok saya gagal? Sama. Dan Mick juga kadang sesekali begitu, betul nggak? Ya. Jadi ada sesuatu, aduh kok gagal saya, kenapa Tuhan?
Apa salahku dan aku bisa enggak menanggung ini? Ya, betul sekali. Mantap, mantap, mantap. Kalau Ega gimana, Kak? Kalau aku Karena beda lagi. Kelihatan enggak pernah terbelenggu ini. Silakan, Kak. Ega. nggak kelihatan karena terbelenggu sama diri sendiri. Apa itu? Apa itu? What is that? Kalau aku lebih apa ya? Terbelenggunya sama ekspektasi. Oh, ekspektasi. ekspektasi, harapan. Jadi apa kaitannya kamu merasa terbelenggu dan ekspektasi? Oh, ini lidah Indonesiawi ini ya. Apa itu? Mengapa itu membebani kamu dan merasa kau tidak merdeka? Karena apa ya? Satu sisi aku punya ekspektasi tentang diri aku. Satu sisi juga orang lain punya ekspektasi juga tentang diri aku. Nah itu jadi. Iya, betul. Dan ketika orang lain itu mengharapkan dirimu dan kamu nggak memenuhi harapan mereka, kamu merasa ada sesuatu beban berat dan pergumulan ya. Oh, so itu namanya ukuran mereka harus kita tanggung. Yes, I see. Saya kira kita mengerti situasi itu. Mungkin lain. Coba kita dengar dulu dari calon dokter ini ya. Gaby, silakan Gaby. Oke, dan ini kalau pergumulan aku mungkin agak mirip sama Sophie ya. Kalau tadi Sophie bilang ngelihat hidup orang yang di atas kita tuh kadang bikin kita ngerasa iri. Nah, kalau di kasusku ini, aku malah jadi merasa, kalau anak zaman sekarang sebutnya insecure. Insecure. Maksudnya tidak nyaman, tidak aman? Jadi, dan jadi merasa kurang percaya diri, kayak ragu dengan diri sendiri gitu. Apakah aku bisa kayak dia? Apalagi di zaman sekarang ini kan udah penuh kebebasan, kayak tadi Sophie bilang juga, penuh kebebasan di mana setiap orang itu bisa mengekspresikan dirinya, kekasannya ya. Iya, terus juga setiap orang bisa, apalagi dengan tren sosial media zaman sekarang tuh semua pencapaian orang bisa terpublish. Betul. Dan mereka saling membandingkan. Aku nggak bisa seperti dia, aku bisa enggak. Padahal sebenarnya nggak harus seperti dia. Tapi ketika kita mau seperti dia, ya, dan berkata, bisakah aku seperti dia? Terus dipikirin ya. Akhirnya lama-lama sebenarnya kita nggak merdeka. Karena kita diikat oleh orang lain. Betul? Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada hari spesial memperingati kemerdekaan ini, bersyukur kita memiliki generasi yang luar biasa, terutama Tyrannus. Ya, Tyrannus, ini anak-anak staf di Tyrannus, yang terus memberi hidup dan berjalan menerobos situasi. Mereka juga sedang menghadapi hal-hal real di mana tekanan-tekanan hidup. Ada yang merasa, aduh saya kok, apa mungkin saya bisa memenuhi tuntutan mereka, ekspektasi mereka. Bisakah saya seperti mereka? Aduh saya gagal, mungkinkah saya menanggung ini semua? Rekan-rekan Young Generation, mungkin spesial Anda dimanapun Anda berada, teman-teman SMA, perguruan tinggi sedang kuliah ya toh. Saya percaya kalian juga tidak jauh dengan pergumulan Gaby, pergumulan Steffi, Sophie. Saya nama itu terlalu familiar. Sophie, Steffi, Sophie, Gaby, Alfie, Ega, semua pakai V. Saya kira kalian semua juga ada dalam kondisi seperti itu. Saya yakin bahwa apa yang Tuhan sampaikan dalam diri Paulus itu luar biasa. Bahwa pergumulan yang membuat kita terus mengalami beban dan tekanan adalah kemerosotan dan dosa. Dosa itulah yang membuat kita tidak percaya diri, kita berusaha untuk sama dengan yang lain, kita memaksakan diri untuk saya harus menanggung semuanya. Dan semua hal itulah yang membuat kita sebenarnya, walaupun sudah ada dalam kemerdekaan, bahkan kadang sudah merdeka dalam Yesus, tapi kadang dalam skala dan dalam ukuran yang sehari-hari, ternyata teman-teman mengalami pergumulan itu. Tertekan, rasa bersalah, ya, merasa tidak bisa memenuhi harapan-harapan orang lain. Tapi syukur dalam Kristus bahwa Yesus berkata dalam Matius 11:28, ya, datanglah kepadaku,
engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bebannya Sophie, rasa kok dia ada di sini, aku di sini, ya. Bebannya Gaby, ya, bisakah aku seperti dia? Bebannya Alfie, sanggupkah aku menanggung kegagalan ini? Bebannya Ega, bisakah saya memenuhi harapan-harapan orang-orang di sekitar saya? Tetapi syukur bahwa Yesus Kristus Tuhan menerima kita, menerima diri kita dengan apa adanya, menerima diri kita dengan segala kekurangan kita, dan di kayu salib itulah beban-beban hidupmu dilepaskan. Kalau engkau tertekan karena engkau membawa dirimu pada ukuran orang lain, kalau engkau tertekan karena engkau merasa gagal, engkau tertekan karena engkau merasa bahwa tidak sanggup memenuhi harapan orang lain, saya percaya inilah panggilan kami semua dalam Kristus. Bahwa kita sudah merdeka dalam Kristus, dan Kristuslah yang menerima kita dengan segala keberadaan kita. Betul nggak? Betul ya? Untunglah kalian berjumpa dengan Yesus loh. Bahwa kalau harapanmu, maksud saya harapan orang lain padamu tidak tercapai, kamu tetap tenang. Karena Tuhan mengharapkan kamu bukan orang lain semata-mata. Tuhan menerima kekurangan kamu. Kemudian Alfie, kalau kamu merasa tidak merdeka karena kamu gagal, tenang saja. Karena Tuhan Yesus menerima apa adanya. Ya. Apa yang sudah kau capai, yang penting kamu dengan sepenuh hati, Tuhan menghargai itu. Gaby juga, Gaby ya. Ya, Gaby ya? Iya. Ya, apa aku bisa seperti yang lain? Kamu tidak harus seperti orang lain. Kamu harus seperti Tuhan yang mau dalam dirimu. Ya, harus bangga itu. Sophie, wah mereka kok di atas, lebih hebat. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan menerima kamu. Ya, bukan karena sekedar apa yang kau capai, tetapi apa yang bisa kau persembahkan seberapapun adanya. Para pemirsa, mari kita bersama-sama dalam perayaan peringatan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita diteguhkan kembali bahwa dalam Yesus ada kemerdekaan. Dan di negeri ini kita menikmati kemerdekaan, tetapi kemerdekaan itu tidak berhenti. Harus kita isi dengan perjuangan. Yuk kita pakaikan kemerdekaan ya. Oke, saya mengatakan merdeka dan kalian memberikan semangat ya. Merdeka! Isi kemerdekaan dengan perjuangan. Sekali lagi dong. Yo, siap-siap. Merdeka! Isi kemerdekaan dengan perjuangan. Gesit Status Gema Suara Injil Tuhan Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus untuk semua.